warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatin thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili, yang insya Allah senantiasa dalam limpahan kasih ilahi. Yang saya hormati Bapak Ayahanda Kepala Desa beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan kasih ilahi. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Imam, para syarada'a, para kasisi yang sempat hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ta'aziyah hari yang kelima yang insya Allah diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan untuk bisa sehat dan bersilaturahim di tempat ini. Berkat almarhum, kita alhamdulillah malam ini makan kue gratis, dapat air gratis, bahkan dikasih dengan makanan yang gratis yang lainnya. Niatkan semua kebaikan yang dilakukan oleh keluarga ini, pahalanya untuk almarhum. Salawat beserta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah akan sampai pada kita yang tetap menjalankan sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Bapak dan Ibu jamaah ta'aziyah yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya sampaikan mohon maaf jika tampilannya tidak seperti Ustadz. Biasanya Ustadz itu nampak dari sorbannya atau dari pakaian yang luar biasa. Kalau saya tidak terbiasa dengan tampilan itu, jadi boleh maaf utinya, khususnya para Pak Imam. Dan karena memang tidak terbiasa ya penampilannya seperti ini. Saya beberapa waktu yang lalu diundang di acara ta'aziyah hari yang ke-7 di kota Pak. Itu dibikin pagi hari. Saya diundang jam 9, saya datang setengah 9. Alhamdulillah saya punya datang. Pas saya datang, kebetulan yang Mbak undang itu belum datang. Jadi karena belum datang, saya belum masuk langsung. Saya mau pastikan saya ini tidak salah tampak. Karena jadi saya ada berdiri depan pintu masuk. Ternyata di depan pintu masuk itu ada meja yang tak taruh kue. Di samping meja itu ada tas jumbo, ada 4 isi kue. Saya berdiri pas di situ. Tidak lama saya berdiri, datang ke ibu. Dia minta tolong dan dia panggil, ada cara bapak panggil itu yang saya tidak dapat lupa. Hoi! Karena dia panggil begitu, saya anggap bukan saya yang dia panggil ini. Dia panggil yang kedua, bong anak tidak ada pada yang kita ada panggil anak. Saya bilang berarti saya yang dia panggil ini Saya datang ke sana, mau apa ibu? Apa dia bilang, daripada ngana itu cuma bapak diam dan bapak diri di tanpa begitu itu, coba ngana ambil angka kamari dulu itu tas jumbo, baru ngana angka kamari. Mau taruh di mana nih ibu? Taruh di belakang. Jadi ada tas jumbo, ada ampas, saya ada angka. 3 itu tak isi nasi kotak. Saya tanya, taruh di mana? Taruh di belakang. Oke, saya taruh di belakang. Saya balik lagi yang kedua. So yang terakhir itu saya bayar. Tinggal 1 tas. Saya tanya, yang ini mau taruh di mana ini? Apa itu? Ibu jawab, ngana tidak dapat yang ada duduk ini belum pegang kue. Baru
Mana seliwir ke sana dulu itu kue. Saya tanya, saya yang mau seliwir. Dia balik tanya, baru siapa kalau bukan mana? Dia oke, saya seliwir. Sementara asik basliwir, tiba-tiba orang yang undang telepon, Ustadz di mana? Saya bilang, perasaan saya ini kayaknya saudara tadi di sini. Dia bilang, kalau saudara tadi kenapa saya tidak mendapat lihat? Saya jawab, bagaimana tipe mendapat lihat kalau saya ada basliwir kue? Itu yang masalahnya. Dan ini kejadian nyata, Pak. Begitu juga ada acara dengan Pak Bupati, juga modelnya seperti itu sama. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kebanyakan orang itu melihat dan menilai orang hanya dari sisi tampilan. Berapa banyak orang yang kita orang muliakan karena punya seragam? Jo. Kenapa? Karena punya seragam. Coba di saat yang tidak punya seragam datang, cuek Pak. Tidak ada yang begitu di sini, ada? Tidak ada, Mah. Kalau dia ada status, kita orang tahu dia ada status, DP penghormatan bikin takut, jauh. Tidak ada yang begitu di sini, tidak ada. Di tempat yang jauh. Saya bukan orang sini, jadi saya tidak tahu di sini. Kita menghargai orang karena status yang dia miliki. Bikin apalah memiliki status kalau status itu merubah orang. Padahal Tuhan pun mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, Allah itu tidak pernah mengukur orang dari sisi tampilan. Itu yang disebutkan Rasul, Inna Allah Ta'ala la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak pernah mengukur orang itu baik atau tidak karena punya penampilan. Karena berapa banyak orang yang dahulunya belum punya penampilan baik dia dengan orang, dia kenal orang semua, dia tahu, dia kenal, dia biar di ujung jauh, biar di ujung. Di saat dia punya status masih jauh, masih dia kenal orang. Nah itu yang masalah, muncul tidak ada yang begitu di sini. Tidak ada ini kok. Belum jadi apa-apa semua dia tegur. Di saat dia jadi apa-apa, jangankan orang lain Pak, yang di sebelah rumah Pak dia sudah tidak kenal. Tidak ada yang begitu di sini kan? Itu. Tidak ada ini kok. Itu yang saya. Kalau bilang tidak ada itu, ibu tutup ke sana itu mati. Jangan bilang tidak ada. Batunjung dengan mulut parah. Ambala yang cantik batunjung dengan mulut tidak gagal melihat, apalagi yang sube. Itu yang Tuhan bilang, Inna Allah Ta'ala la yanzur ila ajsamikum. Tidak pernah Tuhan mengukur orang itu atau menganggap orang itu baik hanya karena dari statusnya. Berapa banyak orang berubah dia punya hati karena seragam. Berapa banyak orang berubah dia punya keadaan, dia punya hati karena status. Padahal Tuhan bilang apa? Walakin, yang harus sampaikan, walakin yanzur ila qulubikum. Tolak ukur seseorang itu senantiasa dilihat sama DP hale. Kuncinya cuma DP hale. Bikin apa kayak homo sombongi Pak? Jadi jangan hanya zahirnya yang dikasih baik. Kita orang ini pusing dengan zahir. Hanya dengan embel-embel ini yang bikin takut. Ya, dia merasa kemengean dan keanggoannya muncul. Kenapa? Karena pakai baju keki. Belek yang di sini belek. Saya mau tanya bagi orang yang punya keki, yang baru DP keki, coba pakai itu keki kalau so pensiun. Saya mau tantang, barangnya pakai so pensiun Pak. Baru dia bilang, woi, dong gua umai. Jangan tahu mak. Omong-omong umai. Tinggal omong-omong itu mah mantan uti. Jangan hanya dia yang mengatakan kita kamari dulu waktu kita. Hanya dia mengaku itu.
Tapi di saat orang mau tanya Pak dia, karena dia kita kenal apa? Dia itu mantan ayahanda Pak, Arab. Nanti tahu waktu ayahanda kemarin bikin palatonya dia apa? Bikin sakit hati Arab. Setiap kali dapat bantuan kita dijaga lewat Pak. Apalagi kalau BLT selesai. Kita ingat kemarin waktu dia masih ayahanda, sakit hati kita apa? Baru orang tanya kalau tiaya yang sekarang lebih soe apa? Arah, siapa lebih soe? Nanti bagaimana kita tidak mau sakit hati? Setiap kali ada PKH tak lewat kita apa? Kita sesukan tanya pati ayah kita ini masih warga sini atau so tidak? Siapa ini? Kita ini lahir di sini. Kita pe mama orang sini, papa orang sini, kawin orang sini lahir kita. Kita pe rumah yang paling kecil. Baru tiap kali dapat bantuan PKH kita yang tak lewat. Padahal sana DP rumah basar DP rumah Pak, dapat DP bantuan Pak. Itu bikin palatonya Pak kita tidak tahu siapa. Nah orang tukang kompor datang kemari Pak dia, jangan marah Uti, jangan marah. Kita mungkin ada satu ngapain kesalahan, tidak memenuhi syarat karena dapat bantuan. Mungkin belum tak vaksin, apa dia bilang kita sudah vaksin apa? Vaksin 1, vaksin 2, booster, so selesai. Sampai semester dia belum dapat bantuan. Tentu orang mulia setahu kita menjadi monster. Suka jadi dapat lihat jadi monster setahu kita Apa tukang kompor bilang? Kalau booster selesai, dia belum dapat bantuan. Mungkin pengaruhnya 1. Siapa? Ambil karengan ambil KTP. Apa ada hubungan KTP dengan bantuan? Dia ambil kamari. Serta kasih ke sana tukang kompor yang baca ini Pak. Apa dia bilang? Tukang kompor bilang, oh dia lihat ke sana KTP tidak sama. Apa kiapa ngana tidak ada bantuan dengan tangan KTP kiapa? Ngana pemarga apa tidak sama dengan kabus pemarga? Marah? Tidak ada yang bagi di sini apa? Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak baca cerita orang sini, saya baca cerita orang di sana. Bukan orang sini saya. Bapak Ibu sekalian, guna apalah status kalau berubah hati? Biarlah nanti kelihatan seperti biasa-biasa saja daripada pastel. Biar nanti orang bilang kamari kita orang susah, tapi sanang hidup daripada pastel sanang padahal. Itu yang begitu. Allah ibu-ibu di sini semuanya kelihatan cantik aman. Gak kalian lihat ke jilbab Pak. Saya yakin semakin bagus jilbab ada yang belum lunas ini Tapi bukan ibu-ibu di sini saya bermaksud ditambah yang jauh. Bapak Ibu sekalian, terus apa yang mau kasih baik? Yang Tuhan, yang Rasul sampaikan, hidup ini yang mau dikasih baik bukan harta, bukan status, bukan jabatan, bukan itu yang mau kasih baik. Tapi apa? Tolak ukur Allah menilai seseorang itu dilihat pada Tuhan. Biarlah tampilan biasa tapi halnya gagah, daripada tampilan wah halnya luar binasa. Makanya orang yang wafat yang bahagia, yang meninggal kemudian bahagia dan kematiannya hanya dianggap seperti pulang kampung. Siapa? Bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya semuanya, bukan, tapi orang yang memiliki hati yang gagah. Maka Pak Imam sering baca doanya begitu. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Disambung dengan inna lillahi. Apa Tuhan bilang? Kalau kamu supaya tidak takut mati, bagus kamu rasa mati dan kamu anggap mati itu hanya pulang kampung. Syaratnya apa? Kasih bagus itu hati. Makanya Tuhan bilang, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Mana yang DP hati gagah? Sini pulang. Biar kaya dia, umurnya panjang, kaya, anaknya sukses, tapi kau punya hati tidak pernah berubah dengan orang. Luar biasa. Tuhan bilang yang begitu itu yang saya mau cari. Kalau datang kematian sama dia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulang nak. Hanya pulang saja kamu. Tidak usah khawatir dengan apa yang ada. Kenapa? Modal utama adalah hatinya yang bagus. Bikin apa semuanya ada tapi orang jauh dengan orang.
Semuanya status luar biasa. Lihat, bayangkan orang berubah. Kebanyakan hatinya itu Allah uji dengan dua hal. Allah mau uji orang Pak dengan dua hal ini hale. Itu disebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau memang Anda beriman dan hatimu itu bagus, maka Tuhan bilang, saya mau uji kau hati dengan dua keadaan. Apa itu? Yang pertama adalah saya mau uji kamu dengan harta. Saya mau uji kamu dengan harta. Dulu kau tidak punya harta, masih bagus dengan orang. Dulu kau belum punya status, kau bagus dengan orang. Tapi di saat didatangkan harta dan status, apakah masih bagus seperti yang dulu? Masih biarkan harta orang ibu? Dulu biar tidak mau undang datang sendiri apa? Biar tidak mau undang datang sendiri apa? Sekarang biar mau undang tidak datang apa? Dulu biar tidak mau minta dia mau kasih. Dia jaga paksa lagi pak kasih sampai tengah-tengah malam dia datang akan apa? Sekarang coba minta akan kalau dia kasih. Apa dia bilang? So tidak ada, so habis cerita. Ya salahnya, hartanya Allah datangkan sama dia, mau uji apakah kau punya itu berubah atau tidak. Berapa banyak orang yang belum waktu dulu masih biasa, dia bagus, tapi di saat dia pakai baju keki, dia cara jalan yang dibenci oleh Tuhan. Makanya kadang-kadang juga ada orang yang putih keki lebih sombong dari yang keki betul apa. Makanya berulang-ulang kali dia mau ikut P3K tidak lulus-lulus. Beheli putih keki yang masih belum sombongnya apa. Apalagi mah keki banar ya haram. Apalagi hati-hati Pak, 2023 putih keki selesai. Kemana mau selesai? Itu masalahnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa menit saya dikasih? Berhenti saya. Lagi? So, habis suara saya ini masalah. Kagak sekali Pak bilang lagi ada dulu saya ada berdiri apa? Marah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan harta sama orang Pak. Allah mau uji sombernti Pak. Oh saya kira sombernti. Pak tidak dapat lihat saya. Berarti harus kesini Nanti itu dapat lihat DP ganteng. Tidak mungkin saya bilang saya cantik. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan kita harta Pak. Kalau kita punya kelebihan harta Allah titipkan sama orang. Allah bilang apa? Yang bagi yang kaya Allah kirim surat undangan. Apa surat undangannya? Apa surat cintanya Tuhan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Kalau kau kaya, Allah inginkan mumpung masih punya, berusaha untuk bagi-bagi sama orang putih. Bagi. Tapi di saat kalau bagi syaratnya supaya pembagian itu dapat keberkahan sama orang, syaratnya satu. Apa syaratnya? Pambol baik-baik itu tunggil. Karena ada orang jaga bakase, mau jaga bapolong buang apa? Tidak ada yang begitu di sini. Kita bantu mana? Kita bantu, bo. Jailah mayo dong gak susah, lihat kita. Omong-omong, den. Anu jatita. Anu Jawa, Itai, tinggal tahu diri dulu kowe. Anak ini tidak mau bakal jadi kantor desa kalau bukan kita apa? Kalau bukan kita tidak jadi kepala dusun anak. Kalau bukan kita, ini tidak ada yang begitu di sini. Kalau mbak bantu jaga bapolong buang tidak ada guna mbak kasih Pak. Wah. Tidak ada yang begitu di sini. Jangan mbak bilang ada, tidak ada. Wah luar biasa Tuhan. Anda punya
punya kelebihan harta, bagi. Berusaha bagi sama orang. Jangan di saat kau membagi, memang bakase, tapi polong buang luar binasa. Jadi kalau ada orang yang jaga polong buang bakase pati ibu, biar dia paksa jangan terima ibu, jangan terima. Biar dia paksa jangan terima, jangan ambil. Baru kalau susah ambil. Oh cuma dia juga yang bakase masalah. Tidak ada yang lain. Kalau mbak bantu, usahakan di saat kalau mbak bantu berusaha, tidak ada ambil untung dari bantuan terhadap orang. Kadang-kadang kita orang juga ini Pak, kalau susah satu kampung tahu. Tapi kalau lagi sana, jangankan satu kampung, satu rumah tidak tahu kalau dia lagi tadumpul. Itu Tuhan bilang, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Orang itu kalau lagi susah, semua orang tahu. Biar tidak mbak suara dia, orang tahu lah dia susah. Karena dia raut wajah juga begitu Pak. Lihat orang mbak pinjam doi, tapi bukan bikin sayang amat. Meyakinkan Pak. Tidak ada yang begitu di sini orang. Meyakinkan Bapak polingan kita pinjam doi utia. Perasaan kalaman ngana belum kasih lunas, ini kita mau kasih lunas aram, kita bah sumpah kita uti sumpah aram. Kita mau kasih lunas betul. Ini berapa kali poli ngana mau bayar poli ini utia, mau 3 kali utia, mau 3 kali betul, kita tidak bakal. Begini deh model, kalau tidak ada yang begitu di sini. Mau ditambah yang lain. Itu tiba dia mbak utang memang gak ada model bikin sayang, tidak kasih ke sana bikin sayang, mau kasih ke sana bikin palatonya tiba mbak terima mbak tagih akan so ada tagihan pertama masih senyum orang. Belum ada utia, belum ada salah. Tagihan pertama itu apa? Tagihan kedua so ada. DP senyum sama dengan orang Indomaret dengan Alfamaret, 21 detik. So ada? Belum ada? Belum ada? Awas tagihan ketiga selesai ente. So ada itu yang ada baku jajakan. Apa dia bilang? Bukan kita so bilang kamari belum ada. Apa yang ada tahu? Kita so bilang kamari belum ada tidak mbak dengar Pak. Kalau ada yang model begitu mau tagih akan uang ibu, kasih ikhlas saja Ram. Daripada mau bermasalah. Apalagi kalau dia pinjam 10 juta kira-kira kasih ikhlas. Ambai dia pokoknya hamai. Itu masalah. Makanya kalau membantu orang dipastikan sesuai kemampuan dia bayar. Jangan Pak minta dia minta sekian kita orang turuti. Kenapa? Kita orang harus tahu kemampuannya dulu. Memang dia mampu Mbak pinjam, kok tidak mampu Mbak tukar apa? Itu yang masalahnya. Makanya biarlah hidup ini disesuaikan. Kalau memang tidak bisa ya sudah, tidak usah paksa. Tidak apa-apa kita orang ke rumah kecil dia punya kursi-kursi plastik. Karena baiknya apa kita ke rumah yang kursi plastik? Daripada nanti tahu yang di sebelah itu Abah Romawi Pak. Buat tiap hari orang datang-datang pada dia. Kursi Romawi Pak, sofa lagi. Buat tiap hari orang datang pada dia anak. So tidak nyaman. Itu masalahnya. Jadi pilih kursi itu ibu sesuaikan dengan kondisi rumah. Kalau rumah kan cukup kecil-kecil saja. Yang lois apa semuanya begitu. Kalau rumah kecil ibu suka yang besar, mungkin kasih masuk di pintu rumah tidak pas. Itu yang masalahnya. Jadi orang mau masuk so tidak cocok. Kursi besar rumah BKN juga tidak pas. Makanya hidup ini Pak, jangan sesuai dengan keinginan orang. Biarlah orang bilang apa, kita yang jalan dengan yang stres. Tidak apa-apa. Kan ibu-ibu sering begitu kan. Kalau ada pesta satu hari itu 3 kali, pagi, siang, malam, atau pagi, sore, malam, saya mau tanya, ibu-ibu mau pakai baju yang sama dari pagi sampai malam? Mau? Coba baju yang mana yang dia punya betul? Mau yang pagi apa? Baju pagi pergi di pesta, ibu pakai baju asli. Kalau sore,
Kita kenal itu baju. Memang kita pakai baju itu apa dia ada pinjam? Kita tidak kasih pinjam dia ada bapak saparang. Tidak kasih pinjam ke sana dia marah utia. Poti so tidak pas pada dia bapak setara di sini apa? Itu yang masalahnya. Karena jabo bega ya pak. Pergi ke sana boleh di acara sore malam hari, pergi acara resepsi tinggal nenge-nenge dia pakai baju gagah apa? Oh sekali dia pakai baju ini brokat betul enak. Tidak banyak lihat ke sana kamar dia ada duduk pak, pas dia duduk paling di muka. Sobat aktor gaya hadap kiri tedain apa? Langsung tahu bahasa goreng tahu tedain, mai oi orang. Mai oh ini seleb. So 3 kali kita ada datang nampakannya nama sambungnya apa? Itu yang masalah. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda punya kelebihan harta, jangan hanya bersifat zahiriahnya saja. Kita ini kadang baru kelebihan sedikit, suka ingin dianggap orang wah. Padahal kita tidak semestinya dalam posisi itu. Biasa saja, cuek. Kalau Anda punya kelebihan, Allah inginkan supaya ada deposito akhiratnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Bagi sama orang, ikhlaskan dalam membagi. Jangan bakolom buang kalau mbak kasih. Kalau rasa-rasa tidak bisa batahan tunggil, lebih baik jangan bakase. Daripada bakase jaga polombu. Mujur tidak ada yang begitu di sini. Yang kedua saya singkat saya semua waktu makan ini apa? Yang berapa itu ya? Nah, lagi. Yang bilang lagi ini masalahnya bukan tuan rumah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah uji orang punya keikhlasan. Orang punya hati ini diuji dengan yang kedua apa itu? Anaknya orang. Wala auladukum. Saya akan datangkan anak-anakmu sama kau. Akan dilihat modelnya seperti apa. Ada orang tua yang dahulunya DP anak itu belum sukses, dia biasa dengan orang. Dia togor terang semua, dia kenal orang semua. Di saat seiring perjalanan waktu anaknya sukses, bayangkan DP anak yang camat, DP mama yang sombong apa? DP anak yang kepala desa, DP papa yang menge. Dijauh tamu wala. Tidak ada yang begitu di sini, ha? DP anak yang kaya, DP anak yang punya status, DP anak yang kepala dinas, dia yang menge. Tidak ada yang begitu di sini, ha? Saya mau tanya oleh para orang tua yang sukses anaknya dari sisi keduniaan, anaknya camat, kayak mau bupati, kayak mau apa, kita tanya sama anaknya. Saya mau tanya Pak, wahai para sepuh sekalian, mungkin orang dulu punya teman yang sama-sama sepuh, anaknya jauh lebih sukses dari orang. Ketika dia wafat, saya mau tanya, ketika dia wafat, apakah anaknya yang kasih mandi pada orang tua? Apakah anaknya yang sholat pas yang imam anak pertama, yang di belakang itu anak berikutnya ada? Baru itu yang kita misalnya wala. Apakah anak-anaknya yang statusnya jadi PNS kayak mau apa kayak berani tidak dia punya anak itu mau minta cuti 1 minggu full dari hari pertama sampai hari ke-7 tidak masuk kantor untuk apa? Karena saya punya papa dan meninggal, saya punya mama dan meninggal, saya mau mengaji Quran 30 juz harus saya yang saya selesai. Berani tidak ada anak itu? Tidak berani Pak. Baru kita banggakan walau. Walau Allahu Rabbi, dia rela minta cuti hanya liburan, hanya untuk liburan beberapa hari, 1 minggu liburan dengan keluarga, pergi bapontar dan seterusnya, tapi tidak berani minta izin 1 minggu full tidak masuk kantor. Hanya untuk apa? Saya tidak mau kemana-mana, saya mau mengaji full, saya punya orang tua wafat 30 juz harus orang basudara yang kasih selesai. Status saya PNS, status saya pejabat, berani tidak? Tidak berani. Baru itu yang kita banggakan sama orang lain. Kita mengatakan walau PNS,
walau pejabat, walau dan seterusnya. Allahu Rabbi. Padahal wahai para orang tua, orang yang bahagia sekali adalah anaknya siapa? Waladun salihun yad'u lahu. Anak yang saleh dan mendoakan. Itu jauh lebih bagus. Biarlah mereka tidak punya status apa-apa, tapi tunduk dan sujudnya sama Tuhan luar biasa. Dia rajin baca doa sama orang tua. Hafal doa kedua orang tua kan? Apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa kedua orang tua. Tidak ada yang protes. Kantara sholat para marah. Mau DP gaya itu tambah-tambah lagi. Wah masih. Bapak Ibu sekalian, orang tua yang bahagia adalah orang tua yang memiliki anak saleh. Anaknya yang saleh. Bukan bikin apa statusnya tinggi, tapi membuat orang tua itu hina. Bahkan di zaman Nabi SAW pernah terjadi ada orang tua, ya ada anak muda datang sama Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, inna abi akhadha mali. Ya Rasul, sesungguhnya saya punya papa, saya punya mama, kuat minta doi. Kuat minta doi sama saya. Dia berharap Rasul itu marah dia punya orang tua supaya tidak minta-minta doi sama anaknya. Apa Nabi jawab? Kenapa dia berani bilang begitu? Karena dia so sukses. Karena dia so ada. Karena dia so ada, akhirnya terjadi apa? Orang tuanya terkesan dalam tanda kutip, terkesan jadi pembantu di rumah. Bikin apa seragam anaknya luar biasa. Jalannya congkak tapi orang tuanya dia bikin kerja. Mama kita PPDH di mana mama? Sota setrika kita baju mama. Allahu Rabbi. Bikin apa orang punya status begitu kalau dia menjadi durhaka sama orang? Nauzubillah, summa nauzubillah. Biarlah orang tidak punya status apa-apa, tapi orang mau panggil dia jawab dengan kelembutan. Dipanggil dia jawab B. Coba lihat anak muda sekarang. Kalau dengan orang tuanya, kalau dengan orang lain sopan pak. Yang comam buyum loh, suka muntah lindung cama cama comam buyum ini WA-nya begitu kan. Lindung cama pada yang terakhir muam. Itu yang terakhir. Allah. Orang sopan dengan orang, tapi kasar dengan orang tua. Lihat yang cewek dipanggil pelan, Nina, mamanya panggil pelan, Nina. Apa dia jawab? Siapa? Oh, tidak ada cewek-cewek yang begitu di sini. Saya bilang sama anak muda semuanya, yang anak muda yang hadir, ingat baik-baik. Tidak apa-apa untuk menipu kepala angin dengan menipu orang tua. Tidak mendengar sama orang tua, itu urusan kamu. Kita orang pun mau ingatkan, kamu bilang siapa tinggal kita mama, tidak apa-apa, itu urusan kamu nak. Anak muda, ingat baik-baik, itu urusan kamu. Tapi perlu dicatat baik-baik ya. Apa yang harus dicatat? Akan ada saatnya kamu jadi orang tua nak. Akan ada saatnya kamu jadi orang tua. Dan anakmu akan jauh lebih kepala angin dari kamu sekarang. Itu catat baik-baik. Kamu merasa hebat, merasa angkuh, mama mau suruh pulang kamu jawab melintang, urusan kamu. Tapi ingat baik-baik ya, kamu akan menikah, akan punya anak, anakmu akan jauh lebih kepala angin dari kamu sekarang. Dan dicatat baik-baik itu. Mau suka anggap sombong dan seterusnya, sudah merasakan para orang tua. Mungkin dulu terang setengah mati dengan orang tua, sekarang terang punya anak, bagaimana badannya? Pada nyawa kita pak. Begitu juga dengan anak muda yang sekarang. Kita orang hanya mampu bersopan ria dengan orang lain, tapi dengan orang tua sombong dan angkuhnya minta ampun. Itu yang masalah. Kalau di zaman saya pak, memang belum ada HP. Di zaman saya itu mulai masuk kampus, baru itu ada HP yang warna kuning, no kayu. Mulai ada yang pakai kamera, tapi tidak ada orang yang selfie. Bagaimana pas selfie blur? Tidak ada orang. Tidak ada apa. Kalau sekarang orang DP foto profil cantik, jangan langsung bilang cantik, tanya DP merek HP. Merek HP apa yang dia pakai?
sangat menentukan itu. Aku dia ini di muka asli dia bah hitam, ini dia suka glowing. Kamu suka glowing kau, Itu yang masalahnya. Karena kadang-kadang ibu-ibu itu Pak. Biarlah kita orang ibu-ibu, biarlah nanti orang hitam ini rata, biar hitam asal rata. Daripada putih buat tidak rata. Itu yang masalahnya. Dia punya muka Pak merah-merah, Pak belang-belang. Baru lihat kita yang tidak boleh muka luar ini sedikit di matahari, ya pun tidak boleh karena sinar UV. Sinar UV apa? Dia pakai istilah sinar UV, dia pakai Kelly. Itu juga masalah. Maka saya bilang kecantikan istri tergantung tebal dompet suami. Itu masalah. Semakin glowing dia punya mai tua, semakin kaita dia mai tua. Ini. Di balik keglowingin istri ada kehitaman mai tua. Sehingga orang ke sekolah itu dia mai tua. Aku so glowing kan apa? Tidak apa-apa ibu putih, hitam tapi rata daripada putih tapi tidak rata. Adalah umbul-umbul apa? Soal merah-merah Pak. Kita ini di merah-merah tidak tahu apa. Bagaimana kia? Soalnya kita ada babi karena dia punya kemampuan juga tapi tidak sesuai dengan dia. Kecantikan tergantung tebal dompet suami Pak. Betul ini sekarang. Tanya ke sana harga skincare sekarang harga berapa deh? Baru harga. Kenapa dia belang-belang? Karena dia cuma ada pakai itu apa? Pakai Kelly apa? Kelly dia ada masa dia campur embori citra, tambah bir brand. Dia pergi masa apa? Kalah-kalah harpi. Orang itu udah tahu mbak atur-atur ini tidak Pak. Belum terlalu dingin dia dipakai. Boti melepuh. Baru keluar rumah agak panas dia bilang apa? Tidak boleh karena sinar UV. Kalau ada pakai MS Glow bilang sinar UV mungkin. Ini pakai. Oh tidak ada yang begitu di sini Aram. Jadi jangan bapak paksa apa yang ada. Bapak ibu sekalian, lagi berapa menit ini kok? 1 jam no. Mau habis saya suara. Bapak ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup ini jangan hanya zahirnya yang mau dikasih baik Pak. Bukan hanya zahirnya saja yang dikasih baik. Yang perlu dikasih baik dalam hidup ini adalah sesuatu yang bersifat batini. Makanya tolak ukur Allah melihat seseorang itu adalah hatinya. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tolak ukur Allah menilai seseorang itu adalah hati. Dua hal ini Allah datangkan, harta plus anak. Ketika harta dan anak dia tidak mampu merubah hatinya, maka itu yang dimaksud dengan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kan orang berubah hati karena harta, orang berubah hati karena anak-anaknya. Ketika dia lulus seleksi dengan dua hal ini, Allah bilang apa ketika dia mati? Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Yang hatinya gagah juga nurut pulang. Yang dapat hati gagah juga pulang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kamu orang yang saya rindukan. Ini kamarmu nak. Ini ruanganmu, ini rumahmu dan seterusnya. Kenapa? Kamu punya semuanya waktu masih hidup. Usiamu panjang, rezekimu luar biasa, hartamu melimpah, anakmu sukses. Tapi kau ke hati tidak pernah berubah dengan orang. Biasa, santai, cuek, biar kaya tinggal. Tidak, biasa dia. Tidak pastel kaya. Yang masalahnya, dia tidak berubah, dia punya hati Pak. Makanya hidup ini yang diperbaiki. Orang hatinya baik itu tidak ditentukan oleh usia. Jangan pernah ada istilah dari ulama ya. Tidak ya putih. Siapa songan? Tidak ada yang begitu di sini. Begitu juga yang berikutnya Bapak Ibu sekalian. Anak kita adalah aset akhiratnya Tuhan. Kita orang mungkin tidak ibadah, tidak rajin ibadah, tidak taat, tidak tahu mengaji dan seterusnya. Tapi kalau kita orang punya anak itu anak saleh Pak, pasti masuk surga. Karena itu Rasul mengatakan ada orang masuk surga la turfa'u darajatahu fil jannah. Allah angkat derajatnya tinggi sekali di surga Pak. Sampai dia heran, dia tanya sama Allah, ya Rabbi kenapa saya masuk surga?
Perasaan saya tiap pembahasan bayang, saya tidak tahu mengaji, saya tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa saya masuk surga? Dan masuk surganya terlalu tinggi menurut saya. Jangan sampai saya tak salah tanpa. Allah jawab apa? Kalau kamu ingin tahu kenapa kau masuk surga, padahal kau tidak sembahyang, kau tidak tahu mengaji, kamu ingin tahu kenapa? Listighfari waladika laka. Kau masuk surga karena anakmu. Kau memang tidak sholat, kau memang tidak puasa, kau memang tidak apa-apa, tapi anakmu itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan secara jujur, saya ini terlahir dari orang tua yang tidak tahu mengaji. Sampai beliau wafat itu ayah saya tidak tahu mengaji, Pak. Jujur ini. Tapi semangatnya dia dalam ibadah itu, mau suruh ibadah itu luar biasa, Pak. Di antara 3 bersaudara, saya yang paling ketat kalau masalah ibadah. Biasanya dia kasih bangun subuh itu, Pak, jam 4. Kalau orang tua itu biasanya tak kaget malam, susah tak tidur sampai pagi. Dia kasih bangun itu jam 4, jam 4. Bangun oke? Bangun. Tak tidur. Dia kasih bangun yang kedua, itu pas sholawat azan. So azan. Bangun. Dia tak tidur. Yang ketiga dia kasih bangun tidak ada suara, Pak. Dia ambil kamari air 1 ember. Baru dia siram. Baru yang kedua dia ambil rotan. Dia campur, Pak. Saya teringat waktu itu memang manganto luar biasa. Manganto. Tetapi di masjid tapi tidak tak turun sampai dalam masjid. Hanya sampai di tanpa wudhu masjid. Tidak sholat. 5:30 saya pulang rumah. Dia papa pas dulu di teras rumah. Dia tanya, sampai di mana kan? Sampai di masjid papa. Hah? Jangan bakal kan? Supaya nggak tahu ke sana semenjak kamar sampai salam, di papa ada berdiri di teras masjid. Di papa ada lihat kan tidak ada dalam masjid. Itu artinya apa? Di papa tidak sampai. Di papa ada di masjid itu sampai di teras masjid. Dari kamar sampai salam tidak ada yang dalam masjid. Dia cambok, Pak. Mendongkok iya, marah iya. Seiring perjalanan waktu belajar, baru dapat hadis Nabi SAW yang tadi. Ada orang masuk surga, di mana dia heran masuk surga. Kenapa? Terlalu tinggi surganya. Diakibatkan karena apa? Listighfari waladikalah. Karena anak-anaknya, dia tidak sholat, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak apapun yang bikin. Tapi anaknya saleh, maka orang tuanya bisa masuk surga. Begitu juga terbalik. Orang tuanya saleh, anaknya tidak saleh, jangan bermimpi Pak masuk surga. Jangan pernah bermimpi, biar ulang-ulang kali naik haji apa. Barang ini tidak panggil haji, dia bukan merontak. Nanti ada apa lagi kita pakai kalong. Kalong yang putih. Kalong di sini. Oh, galang. Dia bilang hebat di galang ulang. Kalau nggak tidak panggil Pak Haji kita. Nah, itu yang masalah. Barang dia ada pakai galang putih, Pak, kau pergi di masjid, kau tidak suruh Pak Imam, bukan merontak dia. Mah Haji, wow. Masa nggak tidak kasih Pak Imam kita? Tidak ada yang bagi tulisannya, Pak. Itu masalahnya, Pak. Baru dia Mbak Imam lagi bikin sakit telinga, apa? Dia limu takabir rumah yang danding oleh ya. Lah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin. Tidak ada yang bagi tulisan orang. Makanya kadang-kadang harus ada anak muda itu harus ada regenerasi, Pak. Makanya perlu ada waladun salihun yad'ula, itu perlu sekali. Saya ini saya sampaikan tadi, terlahir dari keluarga yang tidak tahu mengaji. Saya sekarang punya rumah Quran, ada 350 santri penghafal Quran. Saya punya santri 350 orang, semua penghafal Quran. Saya terlahir dari orang tua yang tidak tahu mengaji. Itu di kota, nanti lain kali bisa pasir di kota, Pak. Makanya jangan ada istilah di Pomodelo, Pak. Rumah putih, jangan ada istilah di Pomodelo. Kita yuk. Atau jangan samakan anak dengan orang tua, jangan. Karena ada orang, anaknya itu suara bagus, imamnya luar biasa, bacaannya gagal, tapi dari tidak suruh imam. Kenapa? Apa dia bilang? Kita tahu anak papa apa. Mana ini mbak imam 4 orang, anak papa nggak tahu. Memang gak ngerti suara bacaan apa. Goyang bapak toki beduk kan dia tahu sah. Anak papa, DP tanpa tepuk toki beduk ditambah yang lain, Pak. DP bunyi ada lagi khas. Ada lagi dari sini. Baru mana yang Mbak Imam 4 orang? Tidak. Jangan samakan orang tua dengan anak, Pak.
Bisa saja anaknya jauh lebih saleh dari orang tuanya. Bisa saja modelnya seperti itu, Pak. Makanya bisa saja. Kita orang memang hanya kalau kita orang memang sudah saleh, jangan cap yang lain lah. Keturunannya yang jadi saleh itulah yang membuat di papanya yang batu kita gitu masuk surga, Pak. Daripada kita orang yang menganggap saleh tapi Tuhan tidak anggap kita orang berkesalehan. Makanya butuh regenerasi. Regenerasi itu perlu. Kalau saya bertanya sama Ki Ayat di Kecamatan, ada tidak anak muda sekarang yang badi kili di kompleks ini? Yang jago meraji anak muda, penyelenggara jenazah anak muda ada? Saya mau tanya, kalau anak muda tidak diberikan generasi, ada pengkaderan berikutnya. Ketika Pak Imam sekarang wafat, siapa yang berdoa? Saya pernah pengalaman, Pak, di salah satu tempat saya takziah, diundang takziah, Pak. Sudah terhidang semua jamuan. Tidak jadi doa. Kenapa? Karena tidak ada Pak Imam. Sudah hidang semua, Pak. So aku janji Pak Imam, ternyata Pak Imamnya ada jadwal yang lain. Tidak jadi Pak Imam, Pak. Jadi saya bilang, anak muda harus ada regenerasi, Pak. Bikin pelatihan. Dan saya sarankan, kalau ada pelatihan, jangan hanya batas di pelatihan. Bikin pelatihan anak muda, kemudian para imam ambil partnernya anak muda. Ketika ada penyelenggaraan jenazah, Pak Imam baru anak muda ada berapa orang. Dialah yang kasih langsung praktek. Terkadang kita hanya habis di pelatihan, tidak ada prakteknya. Karena itu apa? Istilahnya dipo model. Itu jadi masalah. Mana sekarang orang anak muda yang badikin, yang bameraj? Ada? Jangan sampai satu saat nanti hilang tradisi Gorontalo, Pak. Hilang habis semuanya. Kenapa? Orang tua kita tidak memberikan ruang sama orang. Itu jadi masalah, Pak. Makanya harus ada regenerasi. Harus ada dan tidak boleh ada egonya. Kadang-kadang mohon maaf, ketika ada orang tua wafat, anaknya masih muda, dan kebetulan misalnya dia lulusan pesantren, terus dibisik sama Pak Imam. Pak Imam, mohon maaf, Wak, mungkin yang penyelenggaraan jenazah ini, yang makasih mandi ini nanti DP anak. Soalnya DP Anda di pesantren. Apa yang lakukan Pak Imam? Oke. Salah-salah kita kan tidak lulusan pesantren. DP anak Jo. Coba undang hari ketiga suruh berdoa, Pak Imam mau minta tolong mau berdoa akan boleh untuk ini. Tidak, DP anak kan tahu. DP anak Jo. Coba bayangkan begini, bayangkan ya Allah. Alhamdulillah di sini mungkin tidak ada yang begitu. Dan ini kejadian fakta yang saya sebutkan. Kejadian yang memang terjadi. Jangankan sama orang, Pak. Saya pun pernah mengalami hal itu. Saya singgah sholat di salah satu masjid, Pak. Di kota ini. Pas singgah saya bersolat di situ, kebetulan Pak Imamnya itu aku kenal dengan saya. Dan beberapa jamaahnya kenal dengan saya. Makanya karena saya singgah imam, saya disuruh Pak Imam. Baku tolak saya dengan Pak Imam. Akhirnya karena baku tolak, saya terpaksa maju jadi imam. Baru mau batakbir sumbat takbir. Datang ti opang masjid besar, Pak. Baru dari muka masjid dia langsung, hente. Dia batariakan begitu, Abang. Terpaksa mundur, Pak. Arang. Biar kaninong begini Ustaz. So itu saya terpaksa mundur, Pak. Tidak marah, apa bikin tidak masalah. Itu hal yang wajar. Cuma yang bikin miris itu, Pak. Itu tiap malah pemuka jam kota apa? Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ya falah, kadika mati salah. Keluar, Pak. Itu masalahnya. 1 minggu setelah itu saya ceramah di salah satu tempat, pejabat yang wafat saya yang ceramah, pas di muka sama saya diopang. Oh memang trauma itu masih ada, Pak. Masjid Pasar apa? Dari pintu masjid dia teriakan, "Tenge! Gagam." Ya Allah. Makanya di kami, Pak, saya kalau di kota dengan Bone Bolango, kita punya ada namanya sekolah Imam Khatib. Saya, Ustadz Husni Idrus dan beberapa teman yang lain kita buat sekolah Imam Khatib. Kemarin kita di hari raya, Pak, hari raya Idul Adha kemarin, itu ada 16 orang yang turun khutbah.
Apakah usia tua? Tidak. Semuanya usia 15 tahun. Coba bayangkan, 14, 15 tahun dia khutbah hari raya, Pak. Imam hari raya, Pak. 14, 15 tahun. Itu yang kita terjunkan ke masyarakat. Alhamdulillah bisa terterima. Bayangkan kalau tidak ada regenerasi. Jangan ada istilah Mbak Anda akan berkah itu bu orang tua. Jangan begitu kok. Yang sedikit dosa itu anak muda. Anak-anak yang sedikit dosa. Kalau orang tua itu so banyak dosa. Kalau dia suka pakai galang haji. Nah, haji wow. Awas ngena tidak pakai haji kita. Ada lo yang tukang haji naik bubur. DPP yang tukang haji naik bubur. Apa namanya? Tukang bubur. Tukang bubur naik haji. Karena seulang-ulang kali naik haji. Pak Haji. Itu aja masalah. Itu ya Allah. Itu yang masalahnya. Jangan sampai kita orang itu merasa sombong diakibatkan dengan hal itu. Kadang-kadang juga dengan ibu-ibu saya suka bertanya. Di majlis atau di apa namanya? Di takziah saya itu suka bertanya mau gengsi. Mau perasaan Allah. Saya suka bertanya, ibu ini ada pergi di takziah atau di pameran perhiasan? Abang pergi di takziah, abang pakai imitasi kuningan di sini abang. Baru begini pakai. Perasaan mau pergi di takziah, Arab. Apalagi ya pergi di pesta. Kan tas pesta kakak cili kan? Tidak ada tas pesta enggak kakak cili pakai kuningan semua awal. Luar biasa. Boh jangan salah. Di dalam tas pesta itu tidak ada apa? Ada tas jumbo apa? Apalagi sekarang ini kalau mau dikasih makan Pak, saya pesan Pak ibu-ibu sekalian, kalau mau ambil makanan khususnya sate sabantar disesuaikan dengan kemampuan gigi. Kalau rasa-rasa tidak mampu mau gigi jangan ambil apa. Mau tak tanam di situ Pak. Akhirnya biar suka ambil ikan, kadang so habis ikan apa? Mana ikan? Dia ambil duluan ikan banyak-banyak baru dia tidak kasih habis apa? Tidak ada yang begitu di sini orang. Tidak ada. Diusahakan sesuai dengan kemampuan saja Mbak Anda utik. Jangan lebih dari itu Lihat kasana ini dia tanya baik-baik kalau Mbak Anda makanan Pak. Ibu tanya baik-baik. Kalau dapat lihat kasana Mbak buah-buah kong ini jangan dianggap itu bubur. Akhirnya dia makan suka muntah kita abang. Bagaimana tidak mau muntah dia bawa salad buah dia campur ikan abang. Baru dia bilang tidak enak salad buah, bukan tidak enak salad buah. Ibu peleher tidak pas dengan salad buah. Baru suka makan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Paling berikut terakhir, setelah ini. So, habis jam. Wih, so, habis so, setengah 10. Paling berikut Bapak Ibu sekalian. Terakhir. Ketika kita punya hati ini bersifat supaya memurnikan dan membersihkan ini hati, tujuannya satu. Tanamkan dalam hati ada sebutan ilahi anta maksud. Ya Rabbi, saya hidup ini tidak ada orientasi yang lain. Saya tujuan ini tidak ada yang lain ya Rabb. Kecuali siapa? Anta maksud. Saya ingin engkau yang menilai saya, bukan orang lain yang menilai saya. Maafkan saya ya Rabb ketika saya melakukan ibadah atau aktivitas kebaikan yang lain. Orientasi yang saya lakukan adalah ingin dinilai oleh orang. Sehingga semuanya menjadi hampa. Saya takut ya Rabb, ketika di akhirat nanti di padang mahsyar engkau kumpulkan semuanya. Dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai manusia terakhir. Ada orang yang diusir oleh Allah. Ada yang diusir oleh Allah subhanahu. Kalau kita orang di acara seperti sekarang, kemudian diusir secara tiba-tiba, disebut nama orang kemudian tiba-tiba, kita orang malu minta ampun. Tapi rasa malu itu nanti setelah itu ada yang menghibur, tidak apa-apa, sabar dan seterusnya. Itu baru orang mau usir di tengah banyak orang, dipermalukan, malunya minta ampun. Tapi masih ada yang menghibur. Bagaimana kalau Allah yang usir di akhirat?
Ada yang Allah usir, di semua manusia terkumpul secara keseluruhan. Kemudian Allah bilang apa? Idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Mana yang dahulunya ibadahnya bukan anta maksudi, yang ibadahnya bukan anta maksud waridhoka matlub, hanya ucapannya anta maksudi, tapi perlakuannya setiap hari itu bukan anta maksudi, tetapi hanya menonjolkan saya. Wa'ukan jawatamu wa'ukan ma, bukan anta maksudi yang muncul. Nah orang ini Pak, biar banyak ibadahnya, di akhirat Allah usir. Idhabu ilal ladina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Keluar kau dari tempat ini dan minta dia punya balasan dari orang yang dahulunya kamu kelihatan soleh tapi hanya ingin dinilai itu orang. Kamu kelihatan baik, hanya dinilai itu orang. Kau punya jilbab besar, memang jilbabnya besar, masya Allah, soleha, ibu haja, sampai di buku-buku DP jilbab. Pokoknya dia tahu DP lidah sampai di tanah abang. Yang masalah. Tampilan soleha, kelakuan solu. Bukan saya boleh yang bilang. Itu kenapa? Tujuan hidupnya bukan anta maksudi. Kalau sudah tataran anta maksudi, maka semua dia akan nafikan. Saya tidak peduli orang menilai apa. Saya butuh Allah meridhoi saya. Sehingga pada tataran inilah yang akan naik derajatnya menjadi ma'rifatullah. Dia mengingat dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengenal dia. Kenapa? Aktivitas ibadah anta maksudinya. Maka Allah mengenal dirinya karena anta maksudi. Tapi tatkala aktivitas ibadah bukan lagi anta maksud, Allah bilang kamu hanya penghias itu mengatakan ma'rifat, tapi sesungguhnya kamu tidak ma'rifat sama saya. Sehingga tingkatan hidupnya adalah masuk pada nilai yang disebut dengan ihsan. U'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Itulah hidup yang puncaknya. Beribadah dia dalam aktivitas apapun konteks ibadahnya, selalu dia merasa Allah melihat dia. Kalau Allah melihat dia, maka masuk itu maksud dengan ilahi anta maksud. Sehingga tertanam ungkapan Allahu Akbar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu tertanam dalam hati. Ketika itu tertanam dalam hati, dia buktikan dalam waktu salat, maka ada dialog dia dengan Tuhan. Puncak dialognya adalah idza qala al-abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila hambaku mengatakan hanya kepadamu aku beribadah, hanya kepadamu aku meminta sebagai wujud anta maksud, maka Allah jawab apa? Wali abdi masa'al. Mau minta apa? Tangkasnya. Asalkan betul anta maksudi. Kalau itu yang tertanam, maka Allah jawab, kau betul-betul ma'rifat sama saya, tingkatan ibadah ihsan, maka apa yang kau minta? Wali abdi masa'al. Apa yang kau minta saya kasih. Ini beberapa hal yang disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada yang kurang nanti tolong diluruskan khususnya para Pak Imam sekalian. Dan tidak berniat untuk menggurui sekalian. Kalau ada yang tersinggung, saya tidak berniat untuk menyinggung. Cuma tinggal salah sendiri tersinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyina akhlaqna bil Qur'an. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma tsabbitna ma'al iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa khaddim lana minal jinni ma'al iman. Allahumma inna na'udzubika minal munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma alhimna rushdi wa a'idna min syarri nafsi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna azrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.